saya minta kalian untuk menyalakan video. Tapi kalau sekarang kalian ada koneksinya bermasalah atau kayak gimana, silakan mau dimatikan boleh, atau kalian mau lanjut menyalakan juga boleh. Nah, jadi tadi ada gak bayangan kalian tentang kaca massa? Saya, Bu. Kesetimbangan massa, Bu. Kesetimbangan massa kayak gimana jadinya? Apa yang setimbang? Masanya. Jadi masanya setimbang. Jadi iya sih, emang nanti masanya yang akan setimbang. Nah, penyeimbangannya itu kayak gimana? Nah, itu yang bakal kita pelajarin. Jadi ini tuh kita lebih bakal kayak kimia dasar. Kalau kimia dasar kan apa namanya? Kalau kimia dasar kan kalian nanti untuk menyetarakan ada senyawa-senyawa atau komponen-komponen kayak gitu. Tapi kalau di kita teknik kimia itu nanti ini preferensinya dari buku Kenneth sama John, itu di edisi kelima. Terus apa itu neraca massa? Ini bisa kalian baca sendiri. Neraca massa adalah suatu proses di industri, proses industri. Jadi di industri atau di pabrik yang biasa kita ketahui, pabrik apapun kayak pabrik minyak, pabrik pangan, atau pabrik pupuk. Nah itu tuh pasti akan melalui dari perhitungan-perhitungan secara kualitatif dari semua bahan-bahan yang ada atau yang mereka pakai. Dan itu harus sama. Tadi kan keseimbangannya dari masalnya. Jadi yang masuk itu harus sama dengan yang keluar. Dan nggak cuma itu, ada juga yang terakumulasi. Apa sih itu maksudnya terakumulasi? Terakumulasi itu nanti ada yang terpakai ataupun ada yang terbuang. Berarti kalau yang terpakai, kan nanti kalau keluar akan hilang, akan menjadi sesuatu yang baru. Itulah yang namanya terakumulasi. Nah, toolsnya neraca massa itu apa? Nanti ada proses flow diagram atau diagram alir proses. Nanti ini adalah gambaran yang berupa diagram yang menunjukkan aliran bahan baik yang masuk ataupun yang keluar bersama dengan data-datanya dari campuran bahan-bahan alirannya itu. Jadi kalau misalnya kita nanti kayak gini. Gambarnya itu ada kotak, ada yang keluar, ada juga yang masuk. Jadi ini in, ini out. Terus nanti misalnya kalian masukin apa ya? Kayak CO sama H2O. CO2 sama H2O nanti bisa aja jadi O2 dan lain-lainnya itu. Gitu, nanti inilah yang dinamakan proses flow diagram atau diagram alir proses. Tapi biasanya ini yang kotak ini tuh bisa juga diganti sama gambar alatnya. Jadi gambar alatnya itu bisa aja dari tangki atau dari reaktor. Jadi kalau tangki itu biasanya disebutkan untuk sebagai tangki penampung atau tangki penyimpanan. Tapi kalau untuk diproses, walaupun gambarnya juga sama kotak ini, kita nyebutnya reaktor. Tuh. Jadi untuk tangki itu ada yang terbuka, ada yang tertutup juga. Terus kalau reaktor juga ada yang terbuka dan tertutup. Ingat ya, kalau tangki itu buat yang tangki penyimpanan. Kalau yang prosesnya itu nanti kita sebutnya sebagai reaktor. Gitu. Nah, terus
peranan raca massa di bidang teknik kimia itu apa sih? Nih, adanya untuk perancangan unit proses dalam pabrik baru, ini yang pertama. Terus yang kedua itu modifikasi pabrik yang udah ada, dan yang ketiga adalah menilai unjuk kerja atau performa masing-masing unit pemproses ataupun keseluruhan pabrik. Jadi kayak unit proses. Jadi misalnya kita mau bikin pupuk. Nah, pupuk kan ada dari proses fermentasi atau dari tinggal dicampur-campur aja atau mixing atau apa. Nah, ini tuh yang terus nanti untuk penyimpanannya gimana. Nah, ini yang harus dihitung. Kayak gimana sih harus masuk berapa, inputnya berapa, dan biar nanti kita mendapatkan output berapa. Gitu. Untuk modifikasi pabrik yang ada, berarti kayak mungkin nanti kita mendapatkan teknologi baru ataupun teknologi baru ataupun ini alat baru. Nah, itu kan nanti juga harus butuh perhitungan lagi biar nanti setimbang antara input dan outputnya. Terus untuk menilai unjuk kerja performa nanti itu juga harus dihitung apakah sudah sesuai dari inputnya yang kita masukkan, apakah sudah sesuai dengan outputnya. Berarti itu kalau sesuai nanti performanya bagus, tapi kalau kurang atau hasilnya itu berkurang dibandingkan yang masuknya, berarti itu performa alatnya atau unitnya itu kurang bagus, jadi harus dievaluasi lagi. Tuh. Nah, sebenarnya problemnya itu kayak gimana sih? Adanya di mana kayak gimana? Jadi pabrik itu tuh kalau pabrik kan kita pasti harus ada investasi dari alat atau dari SDM-nya ataupun dari lahannya. Nah, kalau lokasi yang sulit ini juga nanti mempengaruhi dari penentuan dari laju alirnya, tekanannya, terus suhunya atau temperaturnya. Gitu. Terus kondisi lingkungannya itu yang ekstrim atau yang baik-baik aja, atau daerah itu panas terus atau dingin terus. Nah, itu kan juga harus mempertimbangkan kayak gimana biar output atau produk yang kita inginkan itu sesuai. Nah, itu yang harus kita hitung menggunakan raca massa. Nah, ini untuk tujuannya yang pertama adalah laju alir dan komposisi dari massanya. Ingat ya, kalau komposisi ini itu maksudnya adalah dari isinya itu apa aja. Kayak kalian gampangnya nih, kalian makan. Kalau makan itu kan pasti ada nasi, ada lauk, terus ada sayur, ada juga buah. Nah, yang keempat ini, nasi, lauk, sayur, buah, itu adalah termasuk dari komposisinya. Komposisinya tuh kayak berapa persennya gitu. Yang biasa nanti kita sebut fraksinya. Kalau untuk di pabrik. Terus di sini ada temperatur sama tekanan aliran proses yang akan kita set ataupun kita cari. Nah, untuk yang kedua tujuannya adalah nilai-nilai besaran pendukung operasi. Contohnya ada beban dari pemanas atau pendingin. Jadi untuk di pabrik kita biasanya pasti akan menemukan alat pemanas dan alat pendingin. Tuh. Terus nanti juga ada pompa dan kompresor. Kalau pompa itu adalah alat untuk mengalirkan fluida cair. Kalau kompresor itu untuk mengalirkan fluida gas. Gitu. Ingat ya, kalau pompa itu buat yang cair, sama-sama mengalirkan fluida antara pompa dan kompresor. Tapi kalau pompa itu untuk yang cair dan kompresor itu buat yang gas.
Terus di sini ada efisiensi kolom pemisahan. Nah, kolom pemisahan itu adalah kolom atau tabung yang digunakan untuk memisahkan bahan. Jadi kan kalau misalnya kita bikin suatu apa namanya dari proses itu kan nanti ada inputnya macam-macam, terus outputnya kan yang mau atau kita inginkan itu kan nggak semuanya, jadi kita harus memisahkan. Nah, memisahkannya itu nanti biasanya pakai kolom pemisahan atau yang biasa kita sebut itu distilasi. Tapi nggak cuma distilasi aja, kolom distilasi aja, ada berbagai macam jenis kolom pemisahan. Tergantung dari kondisi operasinya dan bahannya. Bahannya itu bentuknya padat atau cair. Terus ada titik-titiknya juga. Kayak gitu. Nah, habis itu di sini ada sistem pemrosesan industri kimia. Jadi kalau misalnya dari suatu proses atau proses kimia itu biasanya akan melewati dari 7 tahap ya, ini stage 7. Yang pertama itu adalah penyimpanan bahan material yang masih asli atau raw material storage. Jadi benar-benar bahan yang baru kita dapatkan dari pabrik atau dari yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada feed preparation. Feed preparation nanti tuh untuk setelah dari penyimpanan, apakah nanti akan diapain? Ditambahkan suhunya lebih panas atau diubah suhu atau diubah fasenya dari yang penyimpanannya itu cair terus nanti jadi gas kayak gitu. Terus untuk reaksinya itu nanti kayak gimana yang terjadi di reaktor. Terus nanti untuk ada produk separasi, nanti produk separasinya itu yang tadi sudah saya contohkan, adanya kolom separasi untuk pemisahan lainnya. Terus ada juga produk purifikasi. Nah, produk purifikasi ini nanti gimana kita memurnikan si bahan-bahan tersebut. Tuh. Terus habis itu ada product storage. Jadi setelah kita memurnikan produk yang kita inginkan atau memisahkan yang lainnya, itu kita simpan dulu produknya sebelum kita jual. Nah, untuk yang menjualkan nanti sudah berpindah ke orang sales. Jadi kalau kita sebagai seorang engineer atau operator ataupun yang berpikir di pabrik, itu nanti setiap unit itu pasti melewati 6 stage ini baru kita limpahkan kepada sales untuk penjualan. Tuh. Nah, di sini contohnya ada yang bikin gula. Gulanya itu dari tebu. Gimana sih prosesnya? Prosesnya itu tebunya kan pertama diperas dulu. Nah, nanti kalau dari perasan ini nanti akan menghasilkan biomasa. Biomasanya ini nanti dari batangnya yang udah kering banget dan akan menghasilkan air gula juga. Yang biasa kita yang banyak yang jual itu air tebu itu. Terus nanti setelah kita mendapatkan air tebu akan dievaporasi menggunakan evaporator. Itu gunanya untuk menghilangkan air sehingga akan menghasilkan larutan gula yang pekat. Jadi masih bentuknya cair tapi itu sudah lebih pekat dibandingkan sebelumnya yang dari pemerasan. Kemudian kita menggunakan alat kristalisasi. Kristalisasi ini yang akan benar-benar menghilangkan air dan akan mendapatkan gula yang pada umumnya. Yang sudah kita tahu kayak gula pasir. Ada juga gula batu. Kayak gitu. Di sini yang contoh kedua itu ada
dari kalau misalnya prosesnya ekstraksi dari kalau ekstraksi itu pasti membutuhkan bahan bakunya. Ini bahan bakunya. Terus nanti juga ada pelarutnya. Pelarutnya itu nanti macam-macam. Pelarutnya itu akan mengeluarkan si minyaknya. Jadi nanti setelah bercampur si minyak dedak, ini harusnya dedaknya sih, bukan minyak dedak ya. Dedaknya itu berisi si minyak dedak, air sama serat. Dedak akan bertemu dengan pelarut, enggak kelihatan. Dedak akan bertemu dengan pelarut, terus nanti akan menghasilkan larutan dan ampas. Jadi larutannya itu akan mendapatkan dari campuran dari pelarut dan minyak dedaknya, dan juga ampasnya itu juga nanti akan ada beberapa minyak dedak yang masih menempel dari dedaknya itu sendiri. Tuh, ini cuma contoh dari racamasa yang sederhana, jadi cuma input outputnya yang lebih gampang. Ini cuma satu alat aja. Kalau ini namanya satu unit. Satu unitnya itu cuma ekstraktor alatnya. Kalau ini ada 3 unit. Ini unit 1, unit 2, unit 3. Jadi ada 3 unit, yang atas ada 3 unit, yang bawah ada 1 unit. Gitu. Nah, terus untuk racamasa ini, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Lalu saya lanjut ya. Di sini ada racamasa dibagi menjadi 3 yang bukan 3 bagian sih, 3 jenis yang harus kalian tahu. Di sini ada yang steady state, ada juga yang unsteady atau transient. Nah ini tapi kan di sini dituliskan tanpa reaksi, tapi ada juga yang plus reaksi. Ada yang dengan reaksi, ini juga ada yang dengan reaksi. Apa bedanya? Kalau yang tanpa reaksi itu berada di untuk peralatan pemisahan. Kalau alat pemisah itu nanti itu udah tinggal pisah aja, pisah dari CO sama H2O. Nggak ada reaksi yang berkaitan di situ. Kalau reaksi itu biasanya ada di reaktor. Terus ini racamasa dengan reaksi kimia. Gitu. Ini ya tadi yang plus reaksi. Dengan reaksi itu biasanya ada di reaktor. Sama yang tanpa reaksi itu ada yang steady state dan ada yang unsteady. Nah, apa tuh bedanya steady state sama unsteady? Kalau steady state itu adalah proses di mana semua variabel yang ditinjau baik dari keseluruhan sistem maupun ada suatu bagian atau suatu titik dalam sistem tidak berubah terhadap waktu. Ingat ya, kalau steady state itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi kayak apa ya? Kayak kalian mau kalau kalian bikin es, terus kalian udah di dalam kulkas, yang udah dalam kulkas ya, es yang sudah di dalam kulkas itu dia tidak akan berubah atau tidak akan meleleh apabila tidak dikeluarkan. Kayak gitu. Beda sama kalau yang unsteady. Kalau unsteady berarti akan variabelnya itu akan mengalami perubahan terhadap waktu. Jadi kayak tadi bikin es dari air, kita ambil air minum, ditaruh di tempat wadah bikin es, terus baru kita masukin ke freezer.
Terus lama-kelamaan itu akan menjadi beku kan, udah jadi esnya. Nah, itu yang akan menjadi tahap unsteady. Kalau yang steady tadi sudah di kulkas, sudah jadi beku, ya udah mau ditinggal di situ 5 jam apa berapa jam juga tidak akan kemana-mana, tidak akan berubah esnya menjadi lebih cair lagi atau lebih padat lagi. Tuh. Nah, terus di sini tahapan-tahapan untuk menyelesaikan si neraca massa atau material balance. Di sini dibagi ada yang massa total, kesetimbangan total sama yang kesetimbangan dari molekulnya atau senyawanya ataupun juga konversinya. Terus nanti dari yang konversi lagi, spesies atau senyawanya. Nah, nanti kalau setiap senyawa itu ada yang menghasilkan ada yang dipakai dan ada yang juga yang nggak dipakai. Jadi kalau yang nggak dipakai itu nanti misalnya kita ada 2 bahan A plus B, nanti keluarnya itu juga A plus B. Tapi kalau yang ada konsumsinya atau formasi atau pembentukan lainnya, nanti bisa aja A dan B bahannya, terus itu nanti akan menjadi C. Tuh. Nah, terus di sini juga untuk yang pembuatan atau yang terjadinya konsumsi atau formasi yang baru, itu juga dibagi menjadi 2 jenis lagi, ada yang dari stoikiometrinya diketahui dan stoikiometrinya tidak diketahui. Kalau yang sudah diketahui berarti kalian bisa langsung lanjut, gak usah nggak usah menyetarakan lagi. Tapi kalau yang stoikiometrinya tidak diketahui, berarti kalian harus menyetarakannya terlebih dahulu. Menyetarakannya kayak gimana? Menyetarakannya itu berdasarkan nilai molnya. Ya, berdasarkan nilai molnya. Itu. Tapi neraca massa, kalian tahu ya kalau neraca massa itu berarti massanya yang harus sama dengan massa keluar. Gitu. Bukan molnya, karena setiap dari persamaan itu massanya itu pasti sama. Tapi kalau nilai molnya bisa beda. Karena nilai atau angka depannya di sini itu bisa aja berbeda pada setiap persamaan. Gitu. Kalau nilai depannya atau angka depannya itu kan menunjukkan nilai molnya atau jumlah dari senyawanya itu. Nah, itu nilai mol dari mol masuk itu bisa aja tidak sama dengan mol yang keluar. Tapi yang pasti kalau dilihat dari massa itu pasti mereka sama. Massanya masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, terus di sini nih, kalau tadi kan saya udah bilang ya kalau massa itu pasti akan sama masuk ataupun keluarnya. Nih, aliran masuk sama dengan aliran keluar itu berlaku untuk keadaan steady state. Sedangkan untuk yang unsteady atau transient itu nanti akan adanya akumulasi. Nah, akumulasi ini bisa ada macam-macam. Bisa penambahan atau pengosongan. Jadi entah ada hal yang baru ataupun malah ada yang hilang. Tuh. Nah, terus untuk neraca massa dengan yang reaksi kimia. Neraca total, jadi nanti bisa dilihat dari neraca total dan neraca per komponen. Nih, komponen. Nah, terus massa, ingat ya, kalau massa itu pasti sama. Massa masuk sama dengan massa yang keluar.
Tapi kalau yang massa dari suatu komponen itu belum tentu sama dengan massa yang keluar. Kenapa? Karena kalian tahu ya kalau suatu reaksi itu pasti ada reaktan dan ada produknya. Nah, reaktan dan produknya itu kan di sini A ditambah B sama menjadi A plus B ditambah menjadi C plus D. Nah, di sini yang kiri itu kan reaktan dan yang kanan itu adalah produk. Nah, neraca massa kalau dari neraca total itu berarti kan A plus B sama dengan C plus D. Ya kan? Tapi belum tentu sama kalau untuk bukan salah, maaf. Bukan yang ini. Kalau yang ini neraca total sama neraca massa suatu komponen itu dilihat nanti dari yang MRS mula-mula, reaksi sama sisa. Nah ini, jadi untuk A mula-mula kalau dari massa pasti sama dengan A sisa. Total. Kalau neraca massa total. Jadi A plus B plus C plus D mula-mula sama dengan A plus B plus C plus D sisa. Nih, kalau neraca massa total. Nih. Kalau neraca massa komponen, kalau yang neraca komponen itu bisa aja A mula-mula tidak sama dengan A sisa. Kalau nanti saya di WA, Mas, karena saya mau jadi misalnya nih di awal itu A ada 50 gram, A 50 gram dan B-nya ada 20 gram. Terus nanti akan menghasilkan produk yang ya deh, coba kita gambar ya. Jadi misalnya gini, di sini tuh ada A, B sama C, di sini ada C sama D. Kenapa di sini ada C? Karena di sini adalah hasil recycle. Jadi kembali lagi. Jadi setelah si C itu kemana-kemana lagi, nanti akan kembali lagi ke unit 1 ini. Makanya di sini ada recycle-nya. Nah, kalau misalnya si B-nya itu ada 30 dan C-nya ada 20. Nah, itu kayak gimana? Misalnya yang bereaksi itu cuma nggak seluruhnya, tapi cuma berapa persennya doang. Di sini misalnya ada yang bereaksi cuma sebesar 20 gram masing-masing. Jadi kan kalau karena angka depannya atau koefisien dari persamaannya itu nggak ada angkanya 1, berarti kan semuanya nanti direaksi kan sama ya, 20 sama kayak penyetaraan kimia dasar. Nah, terus berarti tinggal kalau yang reakan itu kan nanti akan dikurangi dan yang produk itu akan ditambah. Jadi di sini ada 50 dikurangi 20 ada 30, ini ada 10, terus ini ada 40 dan di sini ada 20. Jadi kalau untuk dari neraca massa total itu akan sudah terlihat nih, yang mula-mula itu kan udah 100 sama dengan yang sisanya 30, 80, 20 sama kayak 100. Itu kalau dari neraca massanya. Tuh. Oke, jadi kalau yang untuk neraca massa komponen belum tentu sama kayak yang di A, ini kan 50. Terus di sini sisanya ada 30. Yang penting neraca massa totalnya itu sama antara mula-mula dan sisanya itu sama.
Dan kalian ingat ya, yang bekerja di dalam sini itu satuannya mol. Mol, bukan massa. Karena ini koefisiennya 1 semua, makanya bisa dikatakan dia sama. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oke, Izin bertanya, Bu. apa? Kalau misalnya yang neraca massa kan ada yang pakai reaksi nggak dan yang nggak pakai reaksi ya, Bu. Itu cara tahu kalau misalnya ada soal gitu kan, Bu. Itu cara tahu kita ngerjainnya pakai reaksi sama nggak pakai reaksi gimana, Bu? Jadi kalian jangan terpaku sama yang pakai reaksi atau non reaksi. Kalian fokus sama contoh soal. Jadi di sini bakal saya kasih tahu contoh soal kayak gimana. Jadi kalian udah gak usah fokus, nggak usah bingung lagi gimana sih yang pakai pakai reaksi ataupun non reaksi. Karena intinya kita harus menyamakan dulu dari prosesnya itu. A plus B menjadi C plus D-nya. Dan habis itu menyetarakan koefisiennya. Tuh. Baik, terima kasih. Nah, terus belum masuk ke contoh soal. Di sini ada komposisi. Komposisi tadi yang sudah saya katakan di awal itu berada dari fraksi massa, fraksi mol. Ya, intinya adalah fraksi-fraksi. Dari tadi masih banyak yang keluar masuk. Saya nggak tahu kenapa. Tapi karena ini pertemuan pertama, ya udahlah, minta tolong kasih tahu ke teman-teman yang lain. Kalau masuk sekarang, karena nanti kalau enggak akan saya ACC. Oke, jadi minta tolong kasih tahu temennya. Karena tadi ada beberapa yang sudah saya tolak. Karena kita masih pertama banget, jadi minta tolong buat kasih tahu temennya yang tadi keluar, silahkan masuk lagi, akan saya ACC. Tapi untuk yang selanjutnya tidak akan saya masukkan setelah 15 menit. Nah, terus bentar. Ya udah. Nah, komposisi itu tadi yang fraksi atau persenan atau fraksi. Yang kalian tahu fraksi itu kan biasanya kalian tahu fraksi mol. Fraksi mol itu nanti nilai totalnya kan 1 ya. Jadi nanti XA plus XB itu sama dengan 1. Inilah yang dinamakan fraksi. Jadi nggak cuma fraksi mol, tapi fraksi-fraksi lainnya pasti nilai totalnya adalah 1. Terus untuk komposisinya ini kan kalau di suatu campuran lagi proses itu kan ada yang padatan, ada yang cairan, ada yang gas juga. Nah ini bisa dibagi dari fraksi massa, fraksi mol, sama fraksi volume. Tuh. Jadi untuk rumusnya itu sama aja. Di sini fraksi massa A itu rumusnya massa A per massa total dikali 100%. Tuh. Kalau yang fraksi massa yang B, berarti tinggal atasnya itu diganti massa B per massa total. Itu kalau misalnya ada komponen C, berarti fraksi massa C sama dengan massa C dibagi sama massa total. Massa totalnya ABC. Itu untuk mengetahui fraksi massa. Dan kalau fraksi volume itu kalau gas biasanya kan kita taunya
dari gas ideal. Nah, gas ideal kan tapi pada kenyataannya tidak ada gas yang ideal. Jadi pasti nanti ada campuran. Campurannya itu apa? Kayak contohnya di udara. Udara, kita tahu biasanya tuh kita menghirup udara itu adalah oksigen. Tapi sebenarnya komposisi dari udara itu sebesar 79% dan 21%. 79 itu punya siapa? 79 itu punyanya N2 dan 21 itu punya O2 di dunia. Nggak cuma di ruangan kalian, tapi di dunia komposisi dari udara adalah 79% dan 21%-nya dari O2. Gitu. Jadi terus kalian kan tahu ya kalau udara itu kan bahasa Inggrisnya air. Kalian tahu steam nggak? Tahu, Bu. Steam itu apa? Uap air. Uap panas bukan, Bu? Ya. Jadi uap panas atau uap air itu komposisinya itu adalah air, bukan udara, bukan uap. Kalian tahu ya kalau uap itu kan biasanya udah gas gitu kan, tapi sesungguhnya steam itu komposisinya masih air, tapi berubah fase lain gitu, air atau H2O. Jadi diingat-ingat ya kalau steam itu adalah air atau water, bukan udara. Walaupun dia udah berubah menjadi gas, tapi dia itu masih air. Tuh. Nah, terus habis itu untuk mengetahui dari totalnya. Tadi kan saya udah bilang kalau dari semua proses itu pasti campuran. Nah, kalau untuk campuran itu kita juga harus tahu bilangan molekulnya. Tapi kan kalau kita tahu bilangan molekul itu sendiri-sendiri kan, ada H2O, CO2, CO, kayak gitu. Padahal kalau untuk menghitung neraca massa kita harus menggunakan bilangan molekul rata-rata. Nah, untuk menghitung bilangan molekul rata-rata, itu rumusnya adalah penjumlahan dari komposisinya dikali dengan bilangan molekul komponen itu. Jadi misalnya di sini ada gas buang. Kalau gas buang atau itu ada CO2, ada CO, sama mungkin ada H2O. Nah di sini kan ada komposisinya atau fraksinya, itu ada YI-nya sebesar misalnya ada 0,2, terus ada 0,3, terus sini airnya 0,5. Nah ini satuannya dalam mol biasanya, fraksi molnya. Nah untuk menghitungnya si BM rata-rata ini berarti tinggal di bikin. Kalau seandainya nanti saya tidak bisa kuliah di hari Selasa ini, ya, saya akan informasikan ke kalian ke ketua kelas. Silakan ketua kelas. Nanti ya saya. Jadi nanti ini 0,2 dikali BM-nya CO2 ada yang tahu berapa? Saya tidak bisa hadir, tidak bisa kuliah. Itu nanti saya hubungi ketua kelas. Ya. Kemudian yang ketiga masalah sakit. BM-nya berapa? Yang sakit, BM, bilangan molekulnya si CO2 44, Bu. 44 bukan? 44. Oke, 44. Terus tapi tidak perlu pula nanti ditambah sama 0,3 CO. CO berapa? Ini kalian nggak bisa jalan atau tidak bisa bilangan molekulnya. Jangan dipaksakan. Ya, Berapa? besok atau lusa 28. Ya, 28. Terus ini terakhir H2O ditambahkan 0,5 ditambah berapa BM-nya?
kali. 18. Iya, 18. Terus nanti ini baru kalian dapat bla bla blanya sih dari BM rata-rata. Tuh, ingat ya, kalau untuk di persamaan atau di proses, kalau kalian disuruh mencari bilangan molekul rata-rata, itu dari fraksinya dikali sama bilangan molekulnya. Tuh. Saya sudah informasikan minggu depan kita kuis. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau begitu, siapkan semuanya. Laptopnya, baterainya sudah penuh, listrik mati, saya tidak tahu menahu nanti. Tiba-tiba, kalau tidak bagus, berarti ada antisipasi sebelumnya. Caranya gimana? Anda datang ke kampus, mungkin ujiannya di kampus. Enggak. Ya, dalam ini kalau tidak bisa elemen dari sekarang, elemennya tolong diperbaiki atau Ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada, coba dibaca dulu. Baca dulu, nanti 2 menit saya tanya apa sih yang ditanyakan dan apa aja yang diketahui. Oke, sudah 2 menit. Apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Siapa yang mau bantu? Ini mencari fraksi total, Bu ya? Fraksi total. Mana tulisan fraksi total? Oke, kedengaran suaranya sekarang ya, maaf. Tadi speakernya saya nonaktifkan. Bagaimana Mas Rianto? Yang diketahui apa aja sih di sini? Apa yang diketahui? Terus apa yang ditanyakan? Oke, sudah kawan ini. Persen metanol, Bu. Reaksi metanol sama air, Bu. Apa itu? Tadi ada persen Ada dua metanol, ada dua campuran metanol air. Terus dikasih tahu satu metanol yang pertama itu komposisinya 40%. Jadi sisanya 60% air. Terus yang di kedua itu yang di campuran kedua metanolnya 70%, sisanya air 30%. Terus ada 200 gram campuran pertama dikombinasikan dengan 150 gram campuran kedua. Itu baru ditanya berat dan komposisi produknya. Gitu. Ya. Jadi Michael ya, terima kasih Michael.
untuk soal ini benar ya, jadi diketahui ada 2 campuran metanol dan air di Erlenmeyer yang terpisah. Jadi ada Erlenmeyer 1, jelek ya, ada masih digambar deh. Jadi yang pertama itu 200 gram dengan campuran pertama itu 40% dari metanol. Jadi yang sudah digambarkan di sini ada kotak ini Erlenmeyer 1 dan di sini ada Erlenmeyer 2. Erlenmeyer 1 itu yang tadi isinya 200 gram dengan komposisi itu 0,4 atau 40%. Di sini kan 40%. Berarti sisanya kalau campurannya campuran metanol air. Karena ini 40%, berarti pasti airnya 60% atau 0,6. Sedangkan kalau yang Erlenmeyer 2 itu beratnya sebesar 150 gram atau masanya 150 gram. Dan komposisi dari campuran yang pertama adalah 70% dari metanolnya. Berarti metanolnya 0,7 atau 70%, sedangkan si airnya itu 30% sisanya. Karena kalau dari satu campuran itu pasti totalnya 100%. Nah, yang ditanyakan berapakah berat dan komposisi dari produknya. Jadi kita namain nanti misalnya ada di wadah ketiga. Ya kan? Berarti kita bikin dulu dari neraca massa total. Jadi ini neraca massa total itu berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, dari 1 tambah 2 nanti jadi 3. Berarti kan di sini satunya itu 200. Terus ditambah 150 sama dengan M. Berarti M itu sebesar 350 gram. Udah. Kayak gini. Ini untuk mendapatkan beratnya. Ini beratnya. Beratnya kita pakai neraca massa total. Sedangkan kalau untuk komposisinya, nanti kita hitung. Kalau sama kayak neraca massa total, kita pakai neraca massa komponen. Nah, gimana caranya untuk mencari neraca massa komponen? Kita mencari semua yang lengkap. Semua yang lengkap. Di sini kan ada CH3OH, ada CH3OH, terus ini juga ada CH3OH. Dan juga ada H2O. Di sini juga ada H2O. Jadi semuanya nanti terserah kalian mau pakai yang metanol dulu ataupun yang air dulu karena semuanya lengkap. Nah, tapi di sini sudah dikasih bantuan, yaitu di sini ada X. Maka karena tadi kan kalau keseluruhan adalah 100%, kalau satu komponen itu X, berarti yang komponen berikutnya adalah 1 min X. Itu kan, karena XA plus XB sama dengan 1. Kalau misalnya ada 2 komponen, kalau ada 3 komponen berarti masih lanjut-lanjutan terus. Nah, misalnya kita mau bikin yang air dulu ya, karena yang udah X kan. Jadi kalau yang air sama juga tetap 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti tapi kita cuma fokus ke air. Air. Berarti yang 1 min X. Salah. 1 min X berarti kan di sini ada 0,6. Nah, kalau yang ini berarti jadinya 0,6 dikali sama masanya. Kalau tadi, jadi ini neraca massa komponen itu fraksi dikali massa.
Jadi si ininya langsung ya 0,6 dikali sama 200 200 ditambahkan tambah si duanya 0,3. 0,3 kali 150 Iya. Terus sama ininya sama dengan 1 dikurangi kurang X X dikali kali dong. 350. Iya, dikali sama 350 ini. 350. Berarti berapa nih? 120 dikali 450 sama dengan 350 dikurang 350 X. Kan 450. 45 bukan ya? Oh iya 45 Bu. 45 sama dengan berarti 350 dikurangi 350 X. Berarti kan di sini ada 165 165 50 dengan di langsung dikurangi 350 aja Bu. 65. langsung saya pindah ya. 350 X sama dengan 350 dikurang 165 Nanti X-nya dengan tutup plus 350. dan nanti tinggal kalian cari sendiri ya. Ini nilainya tuh berapa? Jadi saya salah. Harusnya kita hitung yang metanol aja. Kalau kita udah tahu metanol kan gampang ya, nggak usah pakai kurang-kurangin gitu. Kalau kita metanol, misalnya nih kita pakai yang metanol ya. Tapi kan produknya ada air juga Bu. Iya. Bentar. Coba kalau kita pakai metanol. Kalau kita pakai yang metanol. Metanol. Itu kan berarti 0,4 kali 200 Dikali 200 0,7 dikali 0,7 150. dikali 150. dengan dengan X dikali 350 350 jadinya berapa? 80 Tambah berapa? 50 tambah 110,5 350 X. Nah, berarti X-nya berapa? Hmm? 350 Dibagi Bagi 185. 185. berarti kan enak kan? 350 bagi 185 kita dapat X-nya. Udah gini. 0,9 Nanti saya kurang itu 0,529 0,529. 1,4. Nah, lo berapa? 35 dibagi 350 dibagi 185 1,89. 1,5. enggak itu 105 dibagi 350 enggak Bu? enggak dong. 1,89 Bu. Iya, paham nggak? Ini tiba-tiba kenapa bisa begini? Bentar deh. 1,89 Bu. Iya Bu, itu harusnya 185 per 350 bukan Bu? Iya bukan itu Bu. Dia kan 50 dikali X Oh iya benar juga. Bagi. Saya Iya. salah. 185 per 750. Iya benar. Iya. Ini berarti 185 dibagi 350. Jadinya 0,5 0,529 0,8 0,52. Oke, 0,528. Nah, kalau kita dapat metanol gini, kalian bisa pakai neraca massa untuk mencari air, itu bisa pakai cara yang ini, atau kalian bisa aja
untuk robot tidak ada. Airnya Itu dikurang 528. ya 1 ml dengan 1 dikurangin 0,528 sampai dapat jadi ada 2 cara. Bisa nanti bisa pakai cara 1, bisa juga pakai cara 2 yang tergantung dari mananya kalian mengerjakan. Itu sama-sama kayak gitu, sama kayak gini. Itu ada lagi paham nggak atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kalau gitu oke, sekarang contohnya nih, coba dibaca dulu 2 menit apa yang dicari dan apa yang diketahui. Oke, udah dibaca kayak gimana apa yang dicari dan apa yang diketahui. Adonan A, adonan B sampai dikasih tahu komponennya ada tepung terigu 70% dan sisanya air 20%. B, adonan terigu 20%, tepung ubi jalar 10% gula, sisanya itu 30% air. Terus yang ditanya ada hasilnya produk C itu ada adonan yang diinginkan. Yang diinginkan itu dikasih tahu fraksinya 55% tepung terigu. Terus yang ditanya berapa jumlah dari massa A, adonan A dan adonan B untuk bisa menghasilkan 10 kg adonan C. Jadi nyari massa A dan massa B-nya, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi di sini kita mau bikin kue. Jadi dari 2 adonan A dan adonan B itu ingin menghasilkan
satu produk si C. Nah, berapa sih komposisinya masing-masing si C-nya? Dan berapakah komposisi dari jumlah masanya atau beratnya dari adonan A dan adonan B? Di sini udah dikasih tahu ya. Apa namanya? Nih udah digambarin. A-nya berapa, B-nya berapa, airnya berapa, sama yang akan dicari. Jadi bikin diagram alir dibantu sama soalnya, terigunya sebesar 40%, 70%, ubi jalarnya ada 20%. Berarti di sini nggak tahu juga, masih harus dicari. Nah, terus gimana? Terus gimana? Jumlah masanya kita pokoknya kalau neraca massa itu pasti harus pertama kali bikin adalah neraca massa total. Jadi nah, kalau untuk neraca massa total 43. kita bikin dulu neraca massa total. Ini satu angkatan ya Mas Rianto? Neraca massa totalnya. Berarti kan tadi ada A ditambahkan B. A plus B sama dengan 10. Kok 10? C dong. Kalau bikin rumus kayak gini ya, A plus B plus sama dengan C. Jadi jangan tiba-tiba sama dengan 10. Baru nanti ditulisnya A plus B sama dengan 10. Nah, ini akan menjadi persamaan pertama. Kenapa? Karena A sama B-nya yang akan dicari nanti. Nah, terus gimana cara nyari kelanjutannya? Kita Neraca pakai massa komponen. Cari massa komponen. neraca massa komponen. Nah, paling enak kita pakai yang mana? Terigu, ubi jalar, atau gula, Yang atau air? terigu aja. Terigu udah dikasih tahu. Iya, itu udah diketahui. Iya, jadi untuk membuat neraca massa komponen yang pertama, itu kita pilih aja semua yang udah diketahui. Ini terigu sama terigu. Karena kalau ubi jalar cuma ada di B sama di C hasilnya. Kalau di A tidak ada ubi jalarnya. Salah. Nah, berarti kita pakai si Terigu. terigu. Berarti berapa tadi terigu? Terigu 0,7 0,7 dikali A dikali 10. kok 10? Bu. A-nya kan belum resmi, Bu. Iya, iya. Ini A Masa loh. belum ada. 0,7 punya A. Iya, 40 dikali B. 0,4. C-nya yang 55. Ingat ya? Ya, Bu. Jadi di sini 0,4 dikali B 0,4 dikali B sama 0,55 dikali 10. 0,55 dikali C. Ya. C-nya 10. Berarti 0,7A ditambah 0,4 B B sama dengan 0,55 kali 10. 5,5 ya. Kalian udah tahu di sini 10. ya, Bu. 2. Berarti jangan B deh. Yang lengkap aja. 0,55 dikali 10 berarti 0,7A tambah 0,4B jadi 5,5. Nih. Dan ini akan menjadi persamaan kedua. Setelah itu kita nanti bikin digabung 1 dan 2. Di sini A plus B sama dengan 10. Kita eliminasi nanti 7A ditambah 0,4B sama dengan 5,5. Jadi mau dieliminasi mana dulu? A apa B? Yang A, Bu. A. Yang apa yang B? Digunakan mana? Jadi kalau kayak gini, cari aja yang dikalinya kecil.
biar nggak bingung. Jadi kita ambil 0,4. Ini 0,4, ini kali 1. Jadi kan nilainya 0,4A ditambah 0,4B sama dengan 4. 4 dan di sini tetap 0,7A ditambah plus 0,4B 5,5 terus dikurangin. dikurang Ini kan hilang. 3. Minus 0,4 3 Sama dengan minus 1,5. minus 1,5 Iya. Minus 1,5. Iya. Minus 1,5 3. minus 0,3. Jadi Minusnya A-nya hilang. berapa? 3 5. no A-nya 5. Iya, bener. Berarti 5 dia- Iya. 5 ya. Terus kita tinggal balik lagi ke persamaan yang satu. A plus B sama dengan 10. Kan 10. Berarti B sama dengan 10 kurang 5. 5. iya. 5. Udah. Berarti ini 5 gram, ini 5 gram. Ya, batu bara itu penggunaannya untuk industri. Paham ya? Jadi kita udah tahu berapa sih jumlah adonan A dan adonan B. Kita membuat 10 kilo adonan C. Nah, nanti untuk kalian pengen tahu komposisi airnya itu seberapa, komposisinya ubi jalar di C itu berapa, bisa kalian cari sendiri. Pakai cara yang tadi. Pakai cara yang ini, akan baca komponen. Ukurannya besar, ukuran kecil. Ada yang mau ditanyakan? Itu bisa disebut dengan industri. Sampai sini? Ayo. Kalau ini pakai evaporator. Nah, kalau yang soal ini nanti bisa kalian baca dari sini untuk step-stepnya. Bisa, pengeringan bisa, pengetikannya ya seperti Kalau kalian lihat tuh pasti bakal ribet ya, kayak apa sih ini kok udah jelas banget, apa ini kok kayaknya susah banget. Nah, padahal enggak. itu. Ada yang bertanyakan dulu untuk soal yang ini, soal kedua. Siapa yang Sebelum saya jelasin secara singkat soal yang terakhir. Pendapat silakan. Mbak Dina Malena. Enggak ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau gitu saya lanjut ya ke soal yang ini. Jadi di sini kalau baca soal itu baca soalnya aja dulu. Baca soalnya aja dulu. Kenapa? Karena kalau soal cerita itu banyak biasanya. Nah, di sini kan mintanya air yang teruapkan. Air yang teruapkan. Biasanya ada larutan yang diumpankan ke evaporator 2. Terus ada produk yang dihasilkan. Kayak gimana? Kenapa? Karena di sini itu ada evaporator 1 dan evaporator 2. Jadi si gula ini akan menjadi larutan gula sebesar 50% yang melalui 2 tahapan, yaitu tahapan evaporator pertama menjadi ke evaporator kedua. Nah, terus kayak gimana sih? Misalnya nih, evaporator itu bentuknya begini. Kalau gambar. Gini. Terus Tapi berubah dia dibakar itu dengan oksigen. nah ini evaporator 1, ini evaporator 2. Di sini ada gulanya. Ada gula sebesar 4.000 kilo per jam. Nah, terus berarti ini komposisinya berapa? Komposisinya itu ada gula 10%. Di sini isinya adalah gulanya 10%. Nah, sisanya apa? Sisanya itu adalah air. Jadi di sini airnya itu sebesar 90%. Jadi di keluaran pertama, hasil evaporasi pertama itu larutan gulanya 18%. Gula 18%. Berarti sisanya apa? Air, Bu. Air.
air, berarti misalnya berapa kalau 18? Pasti 82%. 82%. Dan hasil evaporator 82. kedua adalah gula 50%. 50%. Berarti airnya 50%. Nah, untuk pertanyaan yang A, yang ini, itu bukan yang 82, bukan yang 50. Tapi, kalau untuk evaporator, itu kan berarti dia itu menguapkan. Evaporasi itu adalah menguapkan. Jadi yang keluar itu pasti air. Ini juga air. Nah, airnya itu berapa sih komposisinya? Komposisi air itu sebesar 100%. Komposisi ya, bukan masanya. Ini komposisinya air. Jadi benar-benar kayak air murni aja. Air 100%. Tuh. Nah, untuk larutan yang diumpamkan ke evaporator 2, ini itu masanya. Masanya si gula ini tuh jadinya berapa? Dari 4.000, apakah yang keluar tuh juga 4.000? Nah, tuh yang harus kalian tahu. Nih. Jadi, kalau dari gambar sini, itu evaporator 1, 2. Jadi, feednya atau massa yang pertama adalah 4.000 kilo per jam. Nah, terus abis itu di sini komposisi sama kayak yang tadi ya. Komposisi dari yang massa input, terus sama komposisi keluaran evaporator 1, komposisi dari keluaran evaporator 2. Terus, nah di sini untuk mencari kita juga ada evaporator total, neraca massa total sama neraca massa proses. Nah, kalau yang kita tahu, bukan kita tahu. Jadi misalnya di sini itu kita kasih nomor 1, terus di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4, terus di sini ada 5. Kalau untuk neraca massa total, itu kita lihatnya itu dari input dan outputnya, benar-benar input dan output. Tengah-tengahnya itu nggak dilihat. Inputnya apa? Inputnya itu nomor 1. Outputnya apa? Outputnya adalah nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. Jadi di sini 1 sama dengan 3 ditambahkan 4 ditambahkan 5. Nah, kalau yang 2-nya itu dipakainya kapan? Itu nanti kalau kita akan mencari neraca massa proses. Neraca massa proses itu dipakai ada 2-nya, tetapi ini per elemen atau komponen. Dan ini menghitungnya per unit. Jadi kalau evaporator 1 ya evaporator 1 aja dulu. Terus nanti kalau evaporator 2 aja. Itu yang dinamakan neraca massa proses. Makanya di sini ada analisa unit evaporator 1 dan analisa unit evaporator 2. Itu inilah yang dinamakan neraca massa proses yang berdasarkan alatnya. Itu nggak mesti. Jadi nanti kalau kalian jadi untuk neraca massa proses itu juga ada dari masing-masing komponen dan ada juga neraca massa totalnya. Tuh. Kalau tapi untuk neraca massa total, kalau dari seluruhan sistem itu cuma ngeliatnya kayak gini aja, 1, 3, 4, 5. Inilah yang akan kalian lihat di slide yang ini. Slide yang terakhir, total massa keseluruhan alat. Jadi kayak F1 sama dengan F2 ditambah V1 tambah P2. Ini kan F1, V1, P2 sama P2. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Kemudian, di mana letak industri kimianya di situ? Enggak.
Ada yang mau ditanyakan? Kita juga waktunya udah selesai. Pahamkah untuk materi hari ini? Paham ya? Oke. Kalau gitu nanti untuk slide-nya akan saya kirimkan besok sekalian sama recording-nya. Jadi